Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Vandani Rivaldi dengan NIM 190721637745 dan teman saya yaitu Aulia Ade Balkis Bavana Arindi dengan NIM 190721637759. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir kami yang berjudul Teori dan Praktek Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning atau PBL. Langsung saja pada kajian teori yang dijelaskan oleh Aulia. Di sini saya akan menjelaskan kajian teori dari Problem Based Learning yang merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. PBL dikembangkan untuk pertama kali oleh Prof. Howard Barrow sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Next. Beberapa definisi tentang problem-based learning seperti menurut Deutsch, Arendt, sama Gleiser. Dari beberapa uraian mengenai pengertian problem-based learning, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada dunia nyata, masalah di dunia nyata atau real world, untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah pengembangan kurikulum dengan proses pembelajaran. Dengan kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang penting dan membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta kecakapan partisipasi dalam tim. Proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. PBL bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa. Dengan model PBL, diharapkan siswa mendapatkan lebih banyak kecakapan daripada pengetahuan yang dihafal, mulai dari kecakapan memecahkan masalah, kecakapan berpikir kritis, kecakapan bekerja dalam kelompok, kecakapan interpersonal dan komunikasi, serta kecakapan pencarian dan pengolahan informasi. Selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam PBL, pembelajaran lebih mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sudah kami buat. Jadi kami mengambil sekolah yaitu SMA Negeri 2 Batu dengan mata pelajaran geografi pada kelas 12 IPS semester 2. Materi pokok yang akan kami berikan yaitu karakteristik negara maju dan juga berkembang. Dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama, kompetensi dasar. Siswa itu diharapkan untuk menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Yang kedua, indikator. Yang pertama, menjelaskan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Yang kedua, yaitu menganalisis regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi.
Dan yang ketiga yaitu menjelaskan bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Yang keempat, menganalisis dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dan yang kelima yaitu menganalisis strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Sudah tertera jelas pada RPP kami dari poin 1 sampai 10 tentang karakteristik negara maju dan berkembang. Lalu selanjutnya ada sumber dan alat atau media belajar. Yang pertama sumber belajar, kami memakai buku ajar geografi kelas 12 tahun 2018. Lalu ada modul pengayaan peminatan geografi untuk SMA atau MA semester 2 dan juga beberapa ada dari jurnal. Selanjutnya untuk alat belajar sendiri, ada laptop atau handphone, media belajar, dan yang terakhir yaitu video dan PPT yang sudah kami siapkan. Selanjutnya yaitu ada model dan metode pembelajaran. Sudah jelas bahwa kami memakai model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dengan metode pembelajaran ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran yang sudah kami susun pada sebuah tabel yang berisikan ada tahap, langkah-langkah pembelajaran, dan juga alokasi waktu. Yang pertama, kami ada pendahuluan sekitar 15 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan menampilkan video contoh negara maju dan negara berkembang. Lalu ada waktu 70 menit untuk kegiatan inti. Di sini kita akan menyampaikan materi dari video dan peserta didik mencermati sajian masalah dari video tersebut. Lalu membentuk 5 kelompok dan kita akan memberikan masalah negara maju dan berkembang terbaru kepada kelompok. Sekitar 20 menit. Lalu ada waktu 10 menit untuk peserta didik diorganisasikan belajar dalam bentuk diskusi kelompok kecil terlebih dahulu. Lalu dijelaskan lebih rinci alternatif strategi untuk menyelesaikan masalah yang ditentukan melalui 5 kelompok yang tertera pada tabel tersebut. Selanjutnya, ada waktu 5 menit untuk peserta menyelidiki melalui berbagai informasi dan referensi dari media. Lalu pengumpulan informasi data diklasifikasikan dan dianalisis untuk pemecahan masalah. Lalu ada waktu sekitar 25 menit untuk para kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusi permasalahan, lalu kelompok yang lain itu menanggapi. Lalu yang terakhir dari kegiatan inti, sekitar 10 menit, peserta didik itu mengkritisi hasil diskusi permasalahan dengan menganalisis dan mengevaluasinya. Dan yang terakhir pada tabel ini ada penutup, sekitar 10 menit. Peserta didik itu harus menganalisis dan menyimpulkan hasil dari semua presentasi materi dan merefleksi materi, kemudian kita memberikan tugas serta menutup pembelajaran dengan salam. Demikian pada tabel yang kami buat pada RPP. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Kami mengevaluasi pembelajaran ini dengan memberikan 10 soal esai yang harus dijawab oleh para peserta didik yang sudah tertera pada RPP yang sudah kami buat. Ada 10 soal tentang negara maju dan berkembang. Selanjutnya ada penilaian yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Di sini kami mencantumkan tanda tangan kepala sekolah SMA Negeri 2 Batu dan juga guru mata pelajaran. Selanjutnya di sini kami juga melampirkan jurnal instrumen sikap. Ada nama siswa, lalu aspek yang dinilai ada teliti, ketepatan, kerjasama, percaya diri, dan juga tanggung jawab. Di sini juga kami melampirkan materi pembelajaran yang akan kami ujikan kepada para peserta didik. Selain itu juga ada PPT. Kita sudah menyiapkan PPT yang mencakup semua materi yang akan kami berikan dan juga video yang akan kami berikan. Ini materi yang sudah kami susun secara singkat dan mereka harus memahaminya sendiri. Karena pada problem based test ini